bisa berkumpul kembali melaksanakan nanti hukum sinawang tuntunan agama ini. Kita masuk di bagian ke-11 halaman 227 amaran menantang jiwa amaran menantang jiwa di usia. Kita mulai main kafe. Ada beberapa bahasa ketika memasuki usia 40 tahun, ketika memasuki usia 60 tahun, dan setelahnya menjadi mukmin yang cerdas dan bijak, amal soleh di usia senja, amal awal terus mengalirkan pahala, dan amalan mulia yang berkembang. Pertama terkait dengan ketenangan hati atau ketenangan jiwa, disebutkan dalam satu hadis ini menjadi salah satu indikasi, salah satu tanda kebencian, ya kebencian. Dimodalkan itu di halaman 228 misalnya hadis riwayat Ahmad, istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati. Kenapa mesti minta fatwa pada hati? Al-birru matma'annat ilaihi nafsu. Karena kebajikan itu adalah apa yang jiwa merasa tenang dengannya, wa tatma'anna ilaihil qalbu, dan hati merasa tenang kepadanya. Wal ithmu, sedangkan dosa, maka adalah apa yang mengganjal dalam hati, wa tarad dada fisodri, dan membuat ragu. Tarot dada membuat guncangan, ketidaktentraman di dalam fisod, dari dalam dada, maksudnya di dalam hati. Wa in aftakan nas, meskipun banyak orang memberi fatwa kepadamu, wa aftauka, mereka menyampaikan fatwa kepadamu. Jadi pembukanya ya, kenapa kita membahas masalah ketenangan, ya, ketenangan hati atau ketentraman jiwa. Ada beberapa penyebutan tentang hati di sini. Ada disebut qalbu, ada disebutkan sadr, sadrun, qalbun, jiwa, an-nafs, an-nafsun. Jiwa ini kita baca di surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10. Tentang qalbu, surat 13 ayat 28.
tentang sadar di surat 114 beberapa ayat 3. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Ayat berapa? Allahu nas, malikin nas, syirarin nas, musyad waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Terus dalam hadis ini Nabi mengungkapkan tentang al-bir dan al-ithm. Al-birru al-ithm. Lengkap tentang al-bir di Al-Baqarah 107. Disebutkan di dalam hadis ini al-birru ma tatma'annat ilaihi nafsu. Wa tatma'anna ilaihi al-qalbu. Ma tatma'annat ilaihi nafsu wa tatma'anna ilaihi al-qalbu. Wal ithmu, sedangkan dosa mahaka fin nafsi, wa taraddada fis sadr. Apa-apa itma'annat, menjadi tenang, ilaihi, kepadanya, an-nafsu, jiwa. Apa-apa yang kepadanya jiwa menjadi tenang. Wa ma'anna ilaihi qalbu, dan ya, menjadi tenang kepadanya, hati menjadi tenang. Sesuatu yang menjadikan jiwa dan hati menjadi tenang. Mahaka fil nafsi, apa yang buat haka gelisah, buat taruh dada ragu-ragu, membuat jiwa gelisah dan dada atau hati menjadi ragu-ragu. Artinya
atau sodok atau sodok yang langsung Anda bersihkan dosa kepada hati dan jiwa. Dua, menempuh penanganan indikasi atau tanda kebajikan dan dosa dengan perhatikan bagaimana keadaan hati dan jiwa kita. Kalau hati dan jiwa dalam keadaan tenang, berarti kita dalam kebajikan yang kita kebajikan. Tetapi kalau hati dan jiwa merasa gelisah, keraguan, tidak tenangan, maka berarti dosa. Sekaligus dengan demikian hati dan jiwa menjadi penentu ketenangan hati dan ketenangan. Meskipun banyak orang memberi fatwa kepadamu, hatinya orang tenang. Maksudnya fatwa di situ. Dulu saya pernah berapa ya? Kalau saya tahu belum lama, kalau saya satu ya. Ada teman ngaji di satu kelompok sudah sampai 6 tahun ya semua. Dia cerita. Secara akal saya tidak bisa menolak. Akal membenarkan semua argumentasi, semua alasan, semua dalil yang diajarkan. Tapi selama 6 tahun itu tidak pernah merasa tenang hati. Dia cerita. Tapi hati saya tidak pernah merasa tenang. Ya belakangan beliau keluar dari kelompok NII, yang kajinya underground, kaji rahasia, nggak perlu diketahui lah. Karena antar kelompok nggak boleh saling tahu. Pakai ayat Quran, pakai hadis Nabi, secara akal bisa menerima bertahun-tahun, tapi hatinya nggak pernah. Walaupun sempat diancam mau dibunuh. Nah, mungkin juga di tempat-tempat belajar yang lain, ya ini kok dalil semua, tapi kok artinya kata dengan orang lain kok malah curiga, elek-elek. Ada dengan seperti itu. Anggap kafir. Gak mungkin. Kalau ini sesuatu yang benar, membuat hati nggak tenang. Gak mungkin. Wa in aftahkan nas, meskipun banyak orang memberikan fatwa padamu,
Maka dari kata-kata itu sing bener iki sing bener nek kok ati neraka. Ini pasti bermasalah. Walaupun kita juga mestinya cek hati kita sendiri sebagai alat indikator ini. Kalau alatnya rusak ya tidak bisa dijadikan patokan. Tapi kalau kita betul-betul menjaga hati dalam kondisi yang bersih, maka tenang atau gelisahnya hati bisa menjadi indikator kebajikan terus. Nah, kenapa ini kita pelajari? Karena di usia yang sudah tidak muda lagi. Muda nambah ya. Sudah kita sangat butuh sesuatu yang bersifat pasti, yang menenangkan hati. Sudah gak lagi masa pencarian nyobok ini bukan. Nah, maka di antara indikator yang bisa dijadikan pegangan adalah dengan catatan dijogo saestu resik manah Quran sami. Yang di ayat 7 sampai 10 surat Asy-Syams itu harus ada upaya disebut tazkiyatun nafs. Upaya untuk nyuceni nafsu, menyucikan jiwa. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Zakkaha, mensucikan nafsu agar potensi dan dorongan ketakwaan itu yang menguat, kemudian tenang. Rincian dari kebajikan di ayat 177 terkait dengan masalah keimanan, ketaatan lahiriah, formalitas ibadah yang menjalani, kebaikan-kebaikan dalam interaksi sosial, ya, komitmen dan akhlak pribadi, sabar, kemudian memenuhi janji dan sebagainya diungkapkan di ayat 177. Sedaya kala wau kedahipun dadosaken manah menika ayem. Ini pembukaannya. Jadi agar kita paham alasan kenapa ini menjadi penting untuk kita pelajari. Sudah menjadi sunatullah, masa tua berbeda dengan masa muda dan remaja. Masa tua identik dengan penurunan kekuatan dan fungsi organ tubuh yang menjadi indikator kuat tentang dekatnya ajal seseorang. Nek kulite wis ora kenceng, nek apa dahar ya wis ora mesti kabeh iso didahar. Ngatik ya wis mulai kangelan. Nek wis sujud niku wis ora karu-karuan rasane. Siapa? Tulane kali kasepuan dadi niku apa? Bimbing umroh barang yang sepuh kabeh. Jadi malah. Saya melakukan ora iso. Dia menang
Setiap orang pasti menginginkan masa depannya lebih baik, mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah berikan gambaran bagaimana kita mendapatkan masa depan lebih baik dengan ketenangan dan ketentraman jiwa. Allah berfirman, "Man amila sholihan sinten indake amal kasainan min dzakarin aw untha," baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mukmin, sing penting niku wonten kahanan iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, mesti binaringan hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Di antara makna hayatan thayyibah, kehidupan yang baik adalah hati yang tenang, tentram, rezeki yang cukup dan barokah. Mana hayatan thayyibah yaitu iman dan amal soleh, dua syarat untuk mendapatkan hayatan thayyibah. Nah, ini sepatus binaringan hayatan thayyibah kan disyarati di bagian awal ayat menika amila sholihan dan wa huwa mukminun, iman dan amal soleh. Para ulama menafsirkan hayatan thayyibah di dua tempat. Pertama, kehidupan yang baik di dunia ini. Mereka mendapatkan rezeki yang halal, qanaah, kelezatan ketaatan, ketenangan dan ketentraman jiwa. Kedua, kehidupan baik di akhirat, mendapatkan nikmat kubur dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi hayatan thayyibah fit dunya maupun hayatan thayyibah fil akhirah. Maka di dunia berlaku hukum sebab akibat atau kausalitas, sunatullah fil kaun. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan, ketentraman serta ketenangan jiwa, harus melakukan amal-amal kebaikan. Yang menurut syaratnya kalau Rasulullah SAW sudah menjelaskan perkara-perkara yang bisa menyebabkan hati kita tenang dan tentram. Sebaliknya ada juga amalan yang buat hati resah, gelisah dan takut. Rasulullah SAW bersabda, "Al-birru husnul khuluq, kabecikan menika akhlak ingkang sae. Wal itsmu, dosa itu mahaka fi nafsika, apa yang mengelisahkan dalam dirimu. Wa karita ayat toliha alaihi nas, dan kamu ya tidak suka jika hal itu nampak di hadapan orang lain." Riwayat lain dari Wabisah bin Ma'bad, dia berkata, "Aku mendatangi Rasulullah SAW. Dia bersabda, apakah engkau datang untuk bertanya tentang kebajikan dan dosa?" Aku jawab, "Ya." Nabi bersabda, "Istafti qalbak, mintalah fatwa pada hatimu. Albirru matma'annat silaihin nafsu wal watma'anna ilaihil qalbu." Kebajikan apa yang jiwa merasa tenang dengannya dan hati merasa tentram kepadanya. Wal itsmu ma haka fi nafsi, dosa adalah apa yang mengajar dalam hatimu. Wa taraddada fi sadri, dan membuat hati ragu. Wa in aftakan nas wa aftaukan, meskipun manusia berfatwa. Kuncinya dalam hidup ini kalau ingin mendapatkan ketenangan dan ketentraman jiwa, harus senang beramal kebaikan dan menjauhi segala macam bentuk perbuatan dosa dan maksiat, baik kecil maupun besar. Ingat ungkapan al-jaza min jinsil amal. Balasan itu ya sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Karena itu aktivitas dan kesibukan seorang dalam masa tua hendaknya untuk menyiapkan bekal akhirat. Di antaranya adalah dengan berbanyak amal soleh. Amal soleh ini yang telah akan dibawa ketika menghadap Sang Khaliq. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu, tidak akan berubah, tidak akan beranjak, qadama abdin, dua tapak kaki seorang hamba, yaumal qiyamah, di hari kiamat, hatta, sehingga yus'ala, ditanya, an umrihi, tentang umurnya, fima afnahu, dimana ia habiskan umurnya itu, kagem nopo yuswa niko, wa an ilmihi, kaping kali tentang ilmunya, fima fa'ala, ya, dimana ia amalkan, dalam hal apa ia mengamalkan ilmunya, kagem ngamalkan nopo.
Wa an malihi, yang ketiga tentang hartanya, min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkannya, wa fima anfaqahu, dan dibelanjakan untuk apa, dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Wa an jismihi, dan tentang fisik jism, fisik jasad, ya, tubuhnya, fima ablahu, ya, bagaimana ia gunakan, tentang umurnya, umur ini waktu, dua tentang ilmu, pengetahuan, tiga harta. Ini 4 berarti, bukan 5 ya. Cuman harta ini yang ditanya 2, dari mana dan kemana. Terus yang keempat tentang tubuhnya. Tubuhnya itu mata digunakan untuk melihat apa, tangan digunakan untuk apa, telinga untuk mendengarkan apa, itu kan anjis ini. Baik, di hadis ini Allah memberikan pada manusia apa di sini? Modal, ya, untuk beramal. Modal ini pindah waktu, yaitu usia. 2 ilmu, ya, pengetahuan. 3 harta. 4 ya, fisik. Sudah untuk beramal. Kenapa? Karena Allah perintahkan kepada manusia untuk beribadah, untuk menghindari amal. Ini modal, waktu, ilmu, harta, fisik. Maka nanti ada pertanggungjawabannya. Soal ini modal. Ada rentang waktu, rentang kesempatan. Kita bisa bandingkannya di Quran surat Al-Mulk ayat 2, Quran surat Al-Kahfi ayat 7. Ini terkait dengan waktu, ya. Tentang kesempatan atau usia. Di ayat 7 surat Al-Kahfi ini tentang sarana atau fasilitas. Diparingi wekdal kagem nindakake amal, disediani seluruh fasilitas. Yang pasti ini untuk menguji. Lina berubahum. Di ayat 2 Al-Mulk ya buakum
7 surat Al-Kahfi dia kedua ayyuhum ahsanu amala Al-Kahfi inna ja'alna ma'alal ardi zinatan lahlinna berluwahum inna berluwahum ayyuhum ahsanu amala inna berluwahum ayyuhum ahsanu amala. Nah, di ayat ini disebutkan ma'alal ardi apa yang ada di bumi, apa yang ada di atas bumi, maksudnya semua objek senangan dunia. Rujukan pemaknaan di sini berdasarkan Al-Kahfi ayat 46, Ali Imran ayat 14. Sedangkan di ayat 2 surat Al-Mulk